Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid qawli wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, lanjutin kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thaliyah bi Syarhil Risalatul Jami'ah. Bagian akhir ya. Tinggal berapa pasal lagi. Firar minaz zahfi, terus mutus silaturahim, mutus silaturahim, terus zulumin nas, menzalimi manusia. Udah penutup. Insyaallah lamanya habis ini 4 pertemuan lagi lamanya. Sekarang kita masuk ke masih tentang maksiat sekujur tubuh. Nah, jadi semuanya ikut peran dapat dosa. Ketika melakukan dosa yang akan disebutkan. Yang kedua, kemarin kan durhaka sama orang tua. Wah, ada itu. Dosa ranking 2 itu. Dari sekian banyak dosa besar, yang paling besar adalah pertama syirik, menduakan Allah dalam menuhankan penuhanan. Kedua itu berdurhaka pada kedua orang tua. Nah, yang selanjutnya termasuk dosa besar 7 kata Rasulullah. Ittaqu sab'il mubiqat. Nah, apa tadi? Kata Rasulullah, ittaqu sab'il mubiqat. Hindarilah, hati-hatilah kalian, takwalah kalian pada 7 dosa yang akan menghancurkan, bakal nyilakakeun. Paling bisa buat orang terpuruk habis kalau buat dosa ini. Pertama asyirku billah. Jadi kabair kan dosa besar banyak tuh, ada beberapa gitu ya. Tapi yang paling gede ini ada 7. Pertama syirik. Duakan Allah. Mengerankeun hiji perkara selain Allah. Ada lagi gitu yang dijadikan Tuhan. Nah, kedua wal uququl walidain. Terus ketiga, keempat, ada 7 ya. Di antaranya wal firaz minaz zahfi, lari dari kancah perang. Perang, musuh udah menyerang kita, kita sudah berhadapan lalu lari. Nggak boleh kayak gitu tuh. Itu termasuk dosa besar. Tanpa kali bahas tentang itu. Ini ceritanya tentang berhadapan dalam perang, bukan gimana-gimana ya. Ya, setiap Muslim diajarkan untuk patriot, harus jadi pemberani, nggak nunggu misalkan sudah waktunya memang harus gitu ya, memang harus, kita jangan ngarepin perang, bawa Islam bawa agama ke perdamaian, tapi kalau memang udah waktunya memang kita nggak boleh mundur ya. Jadi nggak ngandelin sekedar misalkan tentara aja, enggak, semuanya harus siap bela ya. Kalau kira-kira memang sudah waktunya begitu ya. Jadi setiap muslim diajarkan jadi tentara tak diduga-duga gitu, semuanya harus siap. Nah, misalkan terjadi kayak gitu, nauzubillah ya. Ada waktu memang ternyata namanya jangan ngarep ya. Tapi pengecut nggak boleh. Ngarep perang nggak boleh. Memang nggak boleh ngarep perang, itu nggak boleh. Tapi kalau ternyata keadaannya sudah memaksa kita untuk menghadapi musuh, tegar, harus siap, belain, walaupun harus mati, harus mati. Nah, ini bahas tentang itu, keadaan yang nggak normal, memang kita harus mewajibkan kita perang. Ntar syarat-syaratnya itu nggak bahas, itu bab jihad. Ini ceritanya udah masuk ke area jihad, sudah boleh jihad, berangkat jihad, perang. Nah, saat itu kan udah hadapan sama musuh. Nah, jangan lagi lari. Ntar bakal disebutin di sini. Wa qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihima wa bi ulumihima fid dharain amin wal firari minaz zahfi, dan lari daripada zahfi, daripada kancah perang.
Wa minal ma'siyati bikulil badani, lalu di antara maksiat dengan segenap tubuh, al-firaru minaz zahfi, adalah lari minaz zahfi, daripada kancah perang, daripada penyerangan musuh. Wa minal tadi wa huwa minas sab'il mubiqat, di mana lari dari perang ini, dari serangan musuh itu termasuk 7 hal yang mubiqat, bakal menghancurkan kehidupan seorang, bakal membahaya hancur hidupnya, dia bakal belangsak hidupnya ntar ya. Fayahrumu alaman huwa fi min ahli farjihad, maka diharamkan bagi siapa diharamkannya, alaman bagi orang yang huwa dia min ahli fardil jihad, dari orang yang memang sudah fardu dia jihad. Ntar ada kriteria kan, oh ini mah perempuan memang nggak bisa ninggalin, apalagi misalkan dia ada orang yang harus dia jaga, anak-anak dan sebagainya, oh nggak fardu jihad dia. Ntar ada perempuan itu bahasannya di bab jihad ntar Yang jelas ceritanya orang udah fardu jihad, udah wajib jihad, nah ini haram, firar minaz zahfi. Nah, al-insirafu anis sofi, yaitu apa? Haram apa? Al-insirafu anis sofi, bubar dari barisan tentara, tentara jihad gitu ya. Ba'dat talaki, setelah berjumpa, udah ketemu nih hadap-hadapan, lari dia, pengecut chicken gitu ya. Nah nggak boleh, nggak diajarin gitu ya. Tuh, bahkan dosa besar. Nah, yaitu ketika berjumpa dua saf, dua barisan yang dua barisan musuh lah gitu ya. Nah, yakni wa in ghalaba ala dzanhi annahu idza sabata qutila, walaupun dia punya praduga kuat kalau dia tetap juga bakal terbunuh, udah hadapin aja, udah kenyataannya begitu, jangan lari dari kenyataannya memang harus ngadepin. Wah iya mah jigana bakal pieleheun ya, nggak ada urusan, hadapin aja. Bahkan kalau misalkan meninggal niatnya aman gitu ya, meninggal yang terbaik syuhada ya, nggak ada lagi bagi kita mau yang paling tinggi selain Nabi yang jadi mati syahid ya. Mati syahid. Yang perlu diingat ntar harus niat yang baik, bukan niatnya bukan wah dipajarkeun jagoan ya. Dipajarkan pahlawan dan sebagainya, nggak boleh. Ini benar-benar patuhan kepada Allah saat memang membela diri, membela nyawa, membela orang yang kira-kira bakal dijahatin, dizolimin, bakal dibunuhin, bakal diserang tujuannya itu kan karena perintah Allah, intinya deh karena perintah Allah. Jadi tentang ibadah juga, bukan tentang mengeluarkan sisi hawa nafsu kita, di situ nggak boleh. Makanya Sayyidina Ali juga satu waktu kita sering dengar ulang-ulang Dan Ali itu pernah lagi duel sama orang Yahudi saat itu Yahudi itu sudah dibanting, pedang sudah terhunus, udah di leher nih. Tahu-tahu si Yahudi tadi ngeludahin Sayyidina Ali. Kira-kira kalau kita gimana, dicacak langsung kepalang dari orang sudah kafir harbi, ini udah kafir yang ngomong orang nih. Kepalang mendingan dibunuh. Nah, nggak boleh, tapi Sayyidina Ali tahu ini agama. Nggak boleh di situ terlibat hawa nafsu. Kalau agama nggak boleh terlibat hawa nafsu. Akhirnya baru ditarik lagi. Suruh berdiri lagi. Dalam berat, duel lagi setelah berdiri. Makanya takutnya, kenapa ditanya orang ada ngecam sana apa-apaan nih? Kok malah nggak dibunuh, udah ada kesempatan kayak gitu. Saat aku membanting dia di awal kali, aku niatnya karena Allah. Ketika aku diludah, aku khawatir niat aku berubah. Bisi robih niatnya. Terus saking jaganya itu warok tuh dalam niat, hati-hati. Itu suruh berdiri lagi. Dalam berat, suruh pergi aja udah. Nah, dalam berat, duel lagi, gitu ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan Ini itu penting banget, sangat penting. Wah, itu tentang jihad, amal yang luar biasa, apalagi hal-hal yang lain gitu ya. Nah, lakin bisyartin, jadi dia nggak boleh lari dari perang tadi, serangan musuh tadi, dengan syarat, diharamkan tadi dengan syarat annayadil kufar ala mislaina fil adadi, tidak lebih jumlah kafir itu dari 2 kali lipat kita. Kita berapa, misalkan 100 orang, musuh ada 201, itu berarti 2 kali lipat lebih, udah lebih 1 aja. Kalau 100 lawan 200, hadapin 1 lawan 2 mah. Mau gak mau tuh. 1 lawan 2
masih wajib dihadapin. Wah, berat amat 1 lawan 2. Ya, nggak bisa itu mah. Yang namanya juga perang, keadaan yang ini ya. Keadaan yang sulit harus sabar. Dibilang takut sebenarnya takut, tapi dilawan rasa takut tadi ya. Nah, memang manusia ada rasa takut, tapi ada yang dilawan, ada yang ya benar-benar diikutin, jadi kalah dia sama rasa takut. Makanya disebut sabar juga dalam perang tuh. Sabar dalam perang. Maksudnya apa? Itu melawan rasa hati yang takut tadi dilawan dia. Ditekan sama imannya. Nah, wa amma idza zadu alal mislain. Namun apabila ternyata jumlah musuh itu melebihi 2 kali lipat kita. Ini lebih dari 2 kali lipat. Misalkan pasukan kita ada 100. Pasukan kafir, pasukan musuh ada 201. 100 lawan 201 berarti 2 kali lipat lebih 1 ya. Gitu, lebih 1. Gimana kayak gitu? Itu enggak apa-apa. Fayajuzul insirafu mutlaqan. Maka boleh kabur, lari dari perang mutlak. Kenapa? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala yang sebelumnya lebih berat sebenarnya. Ini ayat udah diringan, sudah dikorteng. Awalnya turun ayat 1 lawan 10 nggak boleh turun. 1 lawan 10 kan lumayan. 1 lawan 10. Awalnya ayat sebelumnya nih kita sebutin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, bakarlah semangat mukmin untuk perang. In yakun minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Apabila ada di antara kalian di antara kaum mukminin 20 orang yang sabar, yang tegar di peperangan, di kancah perang, yaglibu mi'atain, bakal bisa ngalahin 200 orang. 20 lawan 200 berarti berapa? 1 lawan 10. Kebayang ya sahabat Nabi awal. Bukan nggak ada sahabat Nabi yang chicken tuh nggak ada. Awal 1 lawan 10 menang tuh. Badar menang berapa kali itu perang yang kadang itu Badar cuma 1/3 ya. Tapi ya 1/3 juga kan perbandingannya sahabat Nabi ada yang cuma bawa pisau dapur perang lucu kan ya. Makanya peralatan perangnya seadanya, kuda cuma berapa? Cuma 2 atau 3 bawa keledai, ada yang jalan kaki. Enggak, kalau sementara pasukan musuh saat itu pakaian perang lengkap, pakai baju baju besi, pakai pedang, pakai tameng, pakai panah, tombak dan sebagainya. Jadi walaupun 1/3 itu kan 1/3 kurang lebih. Tapi secara persiapan perang bisa disebut 1/10 juga kalau gitu kali ya. Orang lengkap kok. Tapi menang subhanallah. Kenapa? Keteguhan. Karena cintanya sama Nabi juga kata sahabatnya. Kata para ulama, cintanya kuat. Siap mau korban nyawa bakal Nabi enteng karena sahabat Nabi para cinta Nabi yang luar biasa karena cintanya sama Allah imannya yang hebat takzimnya sama Nabi kuat katanya. Nah jadi ini ayat pertama kali wa in yakum minkum mi'atun, kalau ada di antara kalian 100 orang yaglibu alfan biizni alfan minal ladzina kafaru, niscaya akan mengalahkan 1000 orang. 100 lawan 1000 minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun, karena mereka orang-orang yang tidak memahami. Nah, turunlah ayat keringanan. Awalnya kan ngerasa berat, akhirnya ketimpuhan juga 1 lawan 10. Iya kalau lagi badan enak, badan segar, badan lagi fit dan sebagainya, atau masih muda, udah agak-agak sepuh kayak Mang Hai gitu ya. 1 lawan 10 ketimpuhan juga Waduh gimana? Akhirnya ada turun ayat yang nasih, menghapus syariat yang sebelumnya. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dhafa. Nah, sekarang Allah meringankan pada kalian wa alima anna fikum dhafa, dan Allah tahu bahwa sesungguhnya ada di antara kalian orang-orang yang lemah. 1 lawan 10 ya mana kuat yang lemah tadi Makanya fa iyyakum minkum mi'atun shabiratun yaglibu mi'atin. Maka apabila ada di antara kalian 100 orang yang sabar, tetap yang sabar, yaglibu mi'atin, maka akan bisa mengalahkan 200 orang. 100 lawan 200. 1 lawan 2. Ya, ini mah wayahna. Berarti kalau 1 lawan 2 masih mundur, masih disebut chicken dalam syariat 1 lawan 1 masih kalah juga, keterlaluan itu mah. Keterlaluan. 1 lawan 2 itu batas kita disebut dalam segi perlawanan udah harga mati itu mah 1 lawan 2 mah.
Kalau hatu nomor 3 lari, salah deh. Ya, jadi hatu nomor 2. Nah, wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biiznillah. Lalu, dan apabila ada di antara 1000 orang, niscaya akan mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang sabar akan Allah sertai mereka yang sabar dalam perang dalam hari ini. Ya, tegar. Orang takut lihat dentingan senjata musuh, tegar aja lawan terus ya. Enggak goyang, teoyag gitu ya. Nah, yang kayak gitu Allah akan bersama. Janji Allah bahwa Allah bakal bersama mereka. Nah, begitu. Wa yustasna, namun dikecualikan min hurmatil insirafi anis safi amron. Daripada haramnya kabur dari barisan muslimin ada 2. 2 ini jadi syarat. Kalau 2 ini ada, dikecualikan apa? Dikecualikan dari haram ini, 2 ini nggak haram. Dia berpaling dari perang, lari dari perang, kabur, mundur dari barisan muslimin gitu, dari pasukan, dia nggak haram. Siapa pertama? An yakunal faru mutaharrifan liqital. Adanya orang yang kabur tadi, yang mundur tadi, mutaharrifan liqital. Orang yang taharruf untuk perang. Apa taharruf? Ai muntakilan an mahalihi li ajli masalahatil qital. Itu orang siasat, pindah dari tempat dia asalnya ke tempat lain. Tujuannya apa? Untuk maslahat peperangan, strategi artinya. Wah, di sini nggak menguntungkan nih, musuh di atas, kita di bawah. Wah, ini mah harus mundur. Kalau gini mah konyol. Cari tempat yang kira-kira ngebanding atau lebih bisa menguntungkan. Karena perang itu siasat. Jangan nggak semata-mata mengandalkan fisik atau keberanian atau senjata. Tapi di situ harus memang ada strategi perang itu strategi. Kan yantakila li makanin arfa min makanihi. Seperti contoh misalkan dia pindah mundurnya untuk pindah dari tempat dia menuju tempat yang lebih tinggi dibandingkan tempat yang dia aslinya tempatnya rendah. Ya kan gampang aja sembatin batu nggak supaya kenceng-kenceng oleh musuh nyampe nya. Sementara yang dari bawah lemparnya harus lebih kencang ibarat gitu ya. Mau panah atau apa, konyol gitu ya. Yang kuat aja bisa kalah kalau di bawah. Gimana? Ya udah harus mundur kayak itu. Malah lebih baik mundur kayak itu. Untuk apa? Strategi perang. Satu contoh kayak itu. Itu mundur nggak apa-apa kayak gitu. Tapi bukan untuk lari, untuk cari strategi yang menguntungkan barisan kita gitu ya. Au aswanu an nahwi syamsin, atau lebih terpelihara daripada sorotan matahari. Matahari di sana, musuh di sini. Kan nggak bisa, susah itu, berat ya. Nah, ini nggak menguntungkan posisinya. Cari tempat yang kira-kira nggak hadapan sama matahari contoh ya. Ini contoh-contoh posisi-posisi yang tidak menguntungkan lah intinya. Itu contoh. Itu boleh mundur gitu nggak apa. Tapi bukan mundur lari. Cuman cari tempat yang lebih menguntungkan. Aurihin, atau ada angin berhembus ke arah sini. Ya konyol juga tuh ya. Enak diuntungkan musuh. Tanpa nyerang juga bisa. Dengan tenaga dikit aja udah gampang kita dikalahkan secara fisik ya. Secara syariatnya. Au atshin, atau tempat yang kira-kira bakal kehausan. Maksudnya tempat di daerah kita, tempat base campnya kaum muslimin di situ kehausan, nggak ada sumber air segala macam. Wah, kalau di sini terus habis bisa mati kehausan. Cari tempat yang kira-kira lebih basah, lebih ada sumber dayanya, mungkin ada buah, ada apa segala macam, biar untuk ketahanan pasukan tersebut. Aw yantakila liyahtafi min maudiin fayahjumu, atau dia pindah untuk sembunyi dulu di satu tempat, habis sembunyi ntar dia nyerang secara tiba-tiba, menyergap gitu. Gerilya. Nah, kayak gitu juga nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu tuh biasanya kalau dibutuhkan, terutama kalau jumlah kita tuh dikit ya. Perlu strategi yang lebih ekstra lagi, diantaranya tadi ngumpet dulu, ntar bagian mereka lengah serang. Boleh nggak apa-apa. Yang perang begitu strategi sembunyi juga. Nah, dulu juga kan kayak Vietnam secara ini ya belajar perang dari kayak Vietnam, kok bisa menang sama Amerika, padahal Vietnam negara kecil. Apa sih punya persenjataannya, tapi strateginya bagus. Dia punya tempat-tempat sembunyi di bawah tanah nggak kelihatan, jadi sama sekali seakan-akan nggak ada orang, padahal ada di bawah. Wah, itu menang lawan Amerika. Contoh kayak gitu tuh. Ini.
Nah, itu pertama. Nah, model-model yang kayak ini, kalau mundurnya untuk strategi, ya nggak masalah. Itu kan contoh-contohnya. Pokoknya intinya strategi. Mundur untuk strategi, kembali nyerang gimana. Nggak masalah. Terus, kedua, au an yakuna mutahayyidan. Adanya dia mutahayyiz, siap-siap. Mutahayyiz itu apa? Ai zahiban, pergi. Pergi kemana maksudnya? Ila fi'atin minal muslimin, ke kelompok daripada muslimin. Wa in qolat, walaupun dikit. Untuk gabungin diri. Ini kelompok-kelompok. Wah, ini kalau di sini kurang efektif nih. Udah pindah aja ke kelompok yang sana. Apa sih namanya? Regu apa gimana? Kayak regu perang gitu, apa sih? Bukan regu, kalau regu kayak ini. Pasukan ya, kompi ya gitu. Ke kompi ini. Buat bergabung. Dia mundur untuk gabung, nggak masalah itu mah ya. Masih di situ juga, bukan lari perang. Hakikatnya bukan lari itu mah ya. Cuman menggabungkan diri biar lebih ini ya, lebih kuat. Walaupun kelompok yang dia pindahin tadi dikit, nggak ada urusan. Pindah nggak masalah. Yastanjidu biha alal aduwi, minta bantuan kepada fi'ah tadi, kepada kelompok daripada muslimin tadi, alal adu, untuk menghadapi musuh. Wahiyya qaribah, sementara kelompok tadi memang dekat, jadi pindah dekat. Kalau jauh-jauh juga ngabisin tenaga ntar, konyol juga gitu ya. Jadi ada strategi juga, ada cara-cara yang diajarin sama syariat juga. Wa yajuzu tahayyuzu ila fi'atin ba'idatin haitsula aqraba minha tuti'uhu fi dhanni kama huwa zahir. Namun boleh juga dia pergi ke kelompok yang jaraknya jauh. Sekiranya tidak ada yang lebih dekat dari kelompok itu. Ini yang memang kelompoknya ada cuma yang jauh doang. Yang dekat enggak ada. Tapi syaratnya apa? Tuti'u fi dhanni. Yang jauh tadi bisa mentaatinya dalam dugaannya bakal naatin dia, artinya bakal bantu, bakal support. Kira-kira ke sana ada support dari sini, misalkan di Cimacan, pergi kemana? Ke Cianjur, agak jauh kan lumayan ya. Kenapa? Oh, pergi aja. Punya dugaan kuat, kayaknya di Cianjur mah bakal bantu. Sementara yang dekat ada, yang dekat nggak bantu. Udah pergi ke tempat yang kira-kira kompak. Yang apa? Yang kompak, basis yang kompak gitu ya. Walaupun di situ bukan muslim, walaupun cuman istilahnya mutahayyiz, orang yang kira-kira siap memihak, orang yang dia sama dengan orang yang memihak, walaupun nggak jadi apa ya, istilahnya sekutu gitu. Karena kan pernah terjadi juga ada sekutu yang bukan muslim, kayak dulu Quraisy awalnya kan bukan muslim, tapi kan sekutu sama Rasulullah ya. Awalnya Quraisy yang ikut sama Rasul, Bani Hashim, Bani Muthalib tuh ikut sama Nabi, belum beriman sama Nabi. Tapi ada di barisan membela Nabi SAW, sekutu. Nah, kama huwa zahir. Nah, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Summa rasuluh, wahai segenap orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir yang menyerang zahfan. Menyerang, lihat, perhatikan. Orang kafir nyerang. Fala tuwalluhumul adbar, maka jangan mundur. Jangan balikin punggung. Itu maksudnya jangan mundur. Udah hadapin. Mereka nyerang, kenapa mundur? Lawan. Itu diajarin untuk membela 3 hal. Membela harta, membela nyawa, membela kehormatan agama. 4 jadi. Wa hifzu irdin wa dinin wa malin. Wa hifzu dinin wa irdin wa malin, atau lagi apa tuh? Wa amalin, apa ya? Yajibu alika ayyuhal insan. Dalam Jawharatul Tauhid disebut, dalam ilmu tauhid, wajib jaga 4 hal. Agama jelas. Walaupun kita harus memperjuangkannya di nyawa. Harta boleh. Orang yang meninggal dalam rangka misalkan membela hartanya tadi, yang dirampas sama orang, meninggalnya masih husnul khatimah. Terus membela kehormatan. Terus membela satu lagi apa sih tadi? Wahududinin wa irdin wa mali yajibu alika ayyuhal. Ya itu deh. Agama, harta, nyawa, nyawa langsung bela nyawa. Nah itu ya. Nah, ini termasuk itu kan ya.
banyak hal yang tentang bela agama juga, bela ya perang itu penindasan sama satu bangsa, ya kita lawan begitu ya. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyidan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Nah, barang siapa yang mundur pada hari tersebut, hari udah ketemu sama musuh yang menyerang, maka dia sudah membawa murka dari Allah, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, yang merupakan tempat kembali yang terburuk. Kecuali orang yang berbeloknya karena mutaharif tadi, yang beloknya untuk strategi, atau dia beloknya karena mutahayiz, mau gabung kepada barisan muslimin yang lain gitu. Pasukan nggak apa-apa, dua ini nggak masalah gitu. Ini dalilnya ada situ yang disebutin, dalilnya di sini. Jadi orang yang mundur kecuali dua tadi, orang yang strategi atau yang gabung, mereka sudah kembali membawa murka Allah, dan akan membaliknya ke neraka jahanam. Wahuma minal kabair. Nah, ini dua dosa ini, durhaka sama orang tua dan lari dari perang, di antara dosa besar. Jadi dosa besar. Ai annal uquqa lil walidain wal firara minaz zahfi, itu durhaka sama dua orang tua dan lari dari perang, minal kabair, daripada dosa besar. Wa qad taqaddama ma yadullu ala dzalika min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di mana sudah berlalu dalil yang menjelaskan atas hal tersebut, baik dari kitab Allah, dari Quran, ataupun dari sunnah Rasulullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya udah disebutin insyaallah tentang silaturahim, memutus silaturahim ke depan, karena agak panjang, biar beres satu ini aja. Ringkas dulu sekarang ya. Nih ya. Jadi jangan dipahamin ini lari perang berarti nganjurin perang membabi buta, enggak juga di sini. Ini ceritanya tentang kalau udah fardu jihad, udah wajib jihad, wayahna tegar lawan musuh. Jangan mundur kecuali tadi strategi ataupun gabung sama pasukan muslimin yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fadhub alaina tauba taghsil kulla hauba wasur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani sairil hillani mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi fasma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dadatashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.